Karena tangan itu adalah karya. Karya ya, tangan itu karya, makanya di situ butuh kreativitas dan segala macam. Sekarang gini, kita masuk ke dua. Berarti kalau boleh saya mengatakan begini, orang mencari rezeki itu fundamentalnya itu ya seperti itu ya. Berarti menata wajah itu tidak sekedar kita menata wajah itu ya dengan omongan yang baik dan perilaku yang konsisten dan seterusnya itu akan membuat wajah kita itu ceria. Kalau ya bahasa agama, kalau beramal itu istiqomah. Oke. Nah, sekarang kita masuk kedua nih, Pi. Yaitu membasuh tangan. Ya, kan? Tangan ini kan seringkali dimaknai secara umum itu orang misalkan negara di tangan Pak Jokowi itu kan bukan berarti di tangan ini, tapi di dalam kekuasaan, power. Tangan itu bisa berarti power ini. Siap. Nah, ini kalau begitu, kalau kita artikan power ini kan berarti tangan ini bisa maknanya banyak nih, Pi. Betul. Bisa saya artikan sebagai sebuah power, misalkan negara itu di tangan apa namanya Pak Jokowi, itu berarti tangan itu berarti sebuah power gitu. Tapi kalau saya mengatakan begini, Pi. Ini buah tangan Bibjen, wah misalnya, itu tangan itu saya kira tidak hanya sekedar diartikan power, tapi kreativitas. Betul. Gitu, Betul. Jadi apakah begini? Apakah ada hubungan logik misalnya antara wajah yang ceria itu tadi sudah clear? Saya mau membicarakan dulu, apakah bagaimana menurut Papi? Apakah tangan membasuh tangan itu artinya power kita harus dibasuh? Misalkan ini mungkin berlaku untuk atasan. Iya. Kalau atasan itu misalnya dia menggunakan powernya yang tidak benar, berarti kan kotor nih, harus dibasuh. Nah, kalau itu atasan itu apa namanya membasuhnya bagaimana ini? Siap. Tapi kalau tangan ini diartikan kreativitas, kalau kita sudah tidak dianggap kreatif ini kan susah ini. Padahal cari rezeki itu kan ada dua hal. Selain wajah kita baik, ya kita punya power. Sebenarnya power itu apa? Pertanyaan saya. Power itu apa? Yang kedua itu kreativitas itu loh. Iya, betul. Itu dulu, Pi. Ajib. Dijelasin, Pi. Jadi contohnya gini, Pak Jiwi punya kebiasaan, begitu nyampe ke kantor, dia langsung buka Alkitab. Dia belum sentuh apa-apa, dia datang jam 7 pagi, ya, atau jam kira-kira jam berapa Jim biasanya nyampe kantor? Jam 7.20. Nah, jam 7.20 ya. Itu Papi hafal karena dulu Papi satu kantor sama Jimmy gitu. Jadi dia datang, tidak ada yang disentuh lain, dia langsung buka Alkitab dulu. Ya kan gitu. Kenapa yang dibuka Alkitab? Coba bayangin gitu. Ya karena ini kitabnya Tuhan gitu. Di situ tidak ada kejelekan gitu. Nah, berarti Jimmy secara tidak langsung Pak Jimmy itu menata hatinya dulu. Bisa jadi dari rumah kepikir yang lalu atau apa dan segala macam, bisa jadi. Itu membuat pikiran dan ininya dia itu bisa jadi masih terpengaruh. Tapi begitu dia sudah buka Alkitab, yang dilihat itu cuma Tuhan dan dia. Yang adanya juga kata-kata di situ, kata-kata tentang syukur, kata-kata tentang perjuangan dan segala macam. Intinya spirit semua. Nah, disitulah sebenarnya langkah dia untuk supaya wajah tadi jangan sampai ketika saya ketemu sama anak-anak saya, ketemu sama siapa, saya pengen lebih fresh, lebih seger. Dan dinaungi dengan rahmatnya Tuhan, makanya dia buka Alkitab dulu. Setelah buka Alkitab, baru dia panggil siapa. Nah, tangan bergerak. Panggil siapa, atau apa yang mau dikerjakan, dia lihat proyeksi dan segala macam. Baru ini masalah tangan, karena tangan itu adalah karya. Karya ya, tangan itu karya, makanya di situ butuh kreativitas dan segala macam. Kita sama orang, sentuhan pertama pasti tangan. Pikiran kita baru sekedar berpikir ya, mapping segala macam. Tapi kalau sudah menyentuh itu berarti kita sudah berinteraksi ya, sudah mulai berinteraksi. Nah, ketika berinteraksi, ini yang tadi Habib dari pertanyaan, kalau kita memang sebuah pemimpin kantor, memang kalau sudah berkarya, kita harus bersama-sama kan gitu intinya kok. Makanya say hand, kita bareng-bareng. Ke tangan ini kan maknanya kita harus, iya. Satukan visi kami sih. Iya. Dari sana Iya. tangan apa kaki toh? Iya. Awak toh?
bukan kalau atau kan perapatan barisan maksudnya itu kita memegang tangan megangin itu supaya kita sudah mulai sehen itu. Sebentar, Papi. Jadi Enggak apa-apa. Jadi saya mumpung aku iso nangkap omongannya Papi itu loh. Tangan itu simbol, bisa simbol kekuasaan, bisa simbol kreativitas, Betul. bisa simbol persaudaraan. Betul. Maksudnya gitu loh. Maaf dah. Iya. Ini yang saya mau tekankan Betul, dari betul. omongan sampean itu. Iya, iya, Jadi betul. artinya begini. Ini kan kekuasaan, kreativitas, kemudian apa namanya persaudaraan. Ini kan bisa celok kabeh kan. Betul. Bisa kotor itu. Betul, betul. Paham nggak? Iya. Harus dibasuh kan. Betul, betul, Nah, betul. Pertanyaan saya itu airnya itu loh. Iya, betul, betul. Iya. Airnya lagi. Iya. Kalau tadi airnya itu tobat, Iya. Iya. tapi kalau kekuasaan itu sudah Iya. salah digunakan, Iya. itu kan jadi kotor. Iya. Jadi kalau orang misalnya saya sebagai atasan wis Iya. semena-mena itu kan sudah terbayang gitu kan. Iya. Jadi namanya pembasuhannya airnya pada saat kita sudah bicara langkah ya, tangan ya, Kekuasaan sorry, itu apa? kekuasaan ya. Itu satu aja simpulnya ketika kita sadarilah bahwa untuk kita mencapai suatu hasil nggak bisa sendirian. Jadi kita harus bersama-sama gitu. Pahamilah bahwa kita butuh mereka gitu. Jangan kita memahami bahwa mereka butuh kita, tidak. Tapi saya membutuhkan kalian juga gitu. Jadi memang kelihatannya kita mimpin, tapi sebenarnya ketika supaya kita tidak terjadi yang tadi efek samping yang tidak baik dalam kepemimpinan itu, ketika kita bekerja, ketika kita sudah mulai, kita harus sadar betul bahwa kita butuh mereka. Jadi tidak akan merasa kita itu menjadi superpower gitu loh, Beb. Jadi gitu loh, Beb. Oke, Iya. berarti mungkin kalau saya boleh tangkap Iya. itu Papi itu kalau bahasanya itu berarti itu level yang ketiga. Jadi kalau tangan itu kita artikan sebagai persaudaraan gitu ya. Itu ada masalah Iya. ya kan? Iya. Maka kita harus merubah cara pandang kita kata Papi sebenarnya. Iya. Bagaimana Puda? Kita jangan berpikir bahwa aku yang dibutuhkan dia, tapi dialah yang aku butuhkan. Iya. Itu kata Papi. Betul. Jadi dalam persaudaraan itu Papi mau mengatakan bukan aku, tapi aku butuh kamu Iya. untuk menjadi kita ini loh. Betul. Nah, Betul. itu tadi persaudaraan Papi. Betul, betul, Jadi betul. pernyataan ini itu berkaitan dengan tangan itu, eratkan tangan itu menggambarkan persaudaraan. Kinship, ya. Nah, Jadi apa namanya bersama-sama ya. Nah, gitu. kebersamaan Ya, tangan keluarga, itu, gitu. ya Ya, kan. betul. Jadi, ah, Betul. betul, jabat itu tangan, juga itu tangan itu silaturahmi menggambarkan juga. persaudaraan. Makanya, jadi clear ya, clear dulu nih. Papi sudah mulai tajam ini rupa-rupanya. Allah, Mas. Sebentar lagi, Bebsen ikut sekolah S3 dia.